Ya, selamat siang warganet. Selamat datang kembali di bersama gua Vito dari Warga Hobis. Nah, buat yang belum tahu itu apa? Itu adalah singkatan dari obrolan Warga Hobis, sebuah podcast yang bertujuan untuk ngobrol, saling berbagi cerita tentang hobi tabletop games. Dari praktisi, pemain, produsen, desainer, segala macam lah. Di sini mah kita bakal ngobrol-ngobrol. Nah, di episode ketiga ini kita kebetulan lagi di acara Board Game Playtest Bandung. Jadi acara ini kebetulan diadain di tempatnya Axel, Expat Meeple. Buat yang belum tahu obrolan gua sama Axel ada di video di atas, bisa dicek. Nah anyway, kita di sini bersama teman-teman yang emang jadi pemerkasa kali ya bahasanya ya, atau yang bikin acara playtest board game ini ada gitu ya. Mangga dikenalin satu-satu dari yang sebelah saya ini, mangga Mas. Halo, saya Nomas Kurnia. Saya yang ada di episode 1, jadi bisa lihat ke atas. Albert. Saya Henry. Oke, jadi kita berempat, kita bakal ngobrol-ngobrol banyak tentang board game playtest Bandung. Ada apa aja sih, apa segala macam. Anyway, mungkin dari, kalau Albert mah dari kemarin juga udah banyak ngobrol gitu ya, mungkin dari sang elder kalinya bisa gua bilang. Jadi Mas Nomas sebenarnya playtest board game Bandung itu atau board game playtest Bandung itu dari kapan sih, Mas? Playtest itu Acaranya? acaranya udah lama sih, udah mungkin lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun? Lebih dari 5 tahun gitu. Berarti sebelum pandemi udah berjalan? Sebelum udah berjalan. Awalnya gara-gara apa sih? Iya memang kita di Bandung main board game banyak dan lain sebagainya. Tapi bukan hanya main board game. Ada juga kan kelompok atau komunitas orang yang senang bikin board game-nya juga. Oke, desainer ya? Nah, desainer board game. Ya kita bikin wadahnya aja gitu, sering main. Pertamanya awalnya ada Isa gitu yang pemerakasanya. Ada Isa, oke. Ada Isa. Nah dari situ sering bikin acara ngumpul-ngumpul gitu untuk playtest board game, desain yang dibikin prototipenya dites bareng-bareng gitu. Nanti ngundang lagi siapapun yang bikin ataupun yang ingin nge-playtest pun bisa dicoba gitu prototipenya gitu. Berarti 5 tahun lalu itu sekitar tahun 2018-an ya? Iya. 2018-an. Nah awalnya di mana itu acaranya? Atau emang pas lagi ngumpul aja Mas? Nah acaranya itu bisa di mana-mana. Jadi tergantung kita pengen bikin di mana nih gitu, di kafe mana atau di tempat tertentu gitu. Jadi nggak ada tempat pasti di mana. Kita bikin tentuin aja acara di mana, terus kita blast di sosial media atau sosial chatting gitu. Nah siapa yang mau datang ya silakan datang gitu. Waktu itu Albert sama Henry ikutan juga waktu tahun 2018 atau belum? Yang gue inget sih terakhir sebelum COVID lah. Tapi udah, gue lupa tahunnya. Tapi terakhir itu terus COVID berhenti kan. Ya ini sebenarnya kita baru mulai di kickstart lagi sekarang lah. Nah, supaya ya karena cosplay itu hal wajib kalau bikin board game. Jadi ya karena wajib dilakukan ya udah kita mulai lagi deh gitu biar nggak hilang. Hen lo? Kalau gue sih justru ini pertama kalinya kayaknya gue ikut playtest ya caranya. Karena sebelumnya biasanya gue playtest nipu orang. Maksudnya? Karena biasanya gue biasanya gue nggak pernah kasih tahu kalau gue bikin board game. Jadi gue selalu bawaannya bilang ini ada board game, kita test play, dan gue mau lihat respon genuine-nya mereka langsung saat main gimana. Jadi gue nggak pernah kasih tahu kalau ini board game bikinan gue atau bukan. Jadi orang nggak tahu biasanya. Jadi emang acara board game playtest itu karena dari yang ngumpul-ngumpul tadi Isa sama lo juga ya Mas, sama yang lain juga. Lain banyak ya anak-anak teman-teman desainer board game terutama ya. Mereka pengen nyoba, gue punya board game baru nih, cobain dong gue, kira-kira cocok nggak sih, apa sesuai apa segala macem. Tapi maksud gue intisari dari playtest itu apa sih? Maksudnya kayak misalkan gue punya ide banyak gitu, tapi gue bingung nuanginnya, tapi gue pengen bikin board game. Kira-kira gue bisa datang nggak sih ke playtest, ke acara playtest? Atau harus punya bentukannya dulu gitu, harus punya apa namanya? Bahasanya si prototype. Baiknya sih punya, punya sih. Cuma
gue gue pribadi sih, gue ngerti bahwa cukup banyak orang yang punya ide, cuma masih dalam tahap bingung nuanginnya gimana. Jadi sebenarnya kalau misalnya udah ada, ya kita cobain. Tapi kalau misalnya let's say ya belum ada gitu, masih Kasar gitu ya, masih di awang-awang gitu ya, sebenarnya bisa datang dan ngobrol-ngobrol, dan diharapkan nextnya udah jadi gitu. Jadi biar ya bisa dicoba, soalnya kan kalau masih di ide gak ada yang nggak bisa dicoba dong gitu. Iya. Jadi baiknya sih ya baiknya ada, cuma kalau masih bingung dan bingung menuangkannya gimana juga ya datang aja, nggak apa-apa sih. Dan acaranya memang untuk ngobrol-ngobrol, intinya ya ngobrol-ngobrol. Ya board game yang gue usung, yang gue bawa, yang gue konsepin itu seperti ini gitu. Dan ya dapat feedbacknya seperti apa, misalnya kurang apa ya, misalnya ada bugnya lah gitu. Kalau misalnya di game komputer kan ada bugnya gitu, atau misalnya apa ya, bisa ada input lah, misalnya biar lebih optimal si gamenya, bisa kayak gitu. Jadi apa ya bisa buat apapun sih. Penting banget sih memang itu. Ya apa ya? Ya yang gue paham juga, kayak kemarin ada yang bilang ke gue gitu, kalau lo butuh pemecahan masalah ya butuh orang lain buat ngobrol biar tahu gitu masalahnya apa ya. Bisa jadi nama masalah juga, bisa jadi ya, tapi setidaknya ada perspektif baru lah. Ada perspektif baru ya gitu, nyari perspektif baru. Dari board game playtest ini 5 tahun lalu sempat ada yang akhirnya loss nggak sih board game-nya, Mas? Lolos bagaimana? Launch yang bener publish gitu. Ada. Apa kan? Punya saya. Punya sendiri. Apa Mas game-nya? Ada. Aku namanya apa? Yang saya bikin dan kemudian dipublish beda judulnya, ya itu kebijakan publisher, karena biasanya kan publisher punya kewenangan untuk ngeganti judul, ngeedit gamenya gitu, artworknya dirubah, temanya. Tapi itu akhirnya board gamenya lo publish karena event si playtest ini, lo dapat banyak inputan, banyak feedbackan. Gini, playtest itu the heart of the game design. Jadi Okay. hal yang sangat wajib dan penting di luar. Jadi saat desainer kalau menurut saya udah bikin game dalam bentuk konsep, bikin prototype, ujung-ujungnya playtest lah yang akan nge-shaping gamenya. Bahkan proses playtest pun masuk ke wilayah development, di mana gamenya itu bahkan mendapatkan proses development yang bahkan bisa lebih panjang. Karena playtest itu kan jelas user experience-nya di mana gitu kan, masalahnya di mana gitu, dan itu langsung kan gamenya kan harus dimainin. Board game apalagi kan interaksi multiplayer ya harus dimainin. Ya, playtest itu ngebantu game yang saya bikin untuk nge-shaping aja gitu desainnya untuk makin bagus dan lain sebagainya. Jadi karena playtest, board game yang tadinya udah prototype makin tajam gitu ya. Makin tajam. Dan itu harus playtest. Harus nggak bisa orang berpikir aku mau bikin game nih, udah bikin gagasan, konsep sendiri gitu ya, terus bikin artwork sendiri, ini udah selesai. Nggak mungkin. Harus dicobain gitu, harus dicobain dengan berbagai orang gitu, usianya siapa gitu kan, latar belakang user yang nge-playtestnya siapa gitu, harus beraneka ragam itu yang dicobain. Dari situ nanti kan kita dapat feedback untuk sebagai desainer. Nanti desainer bisa menyaring sendiri gitu, ini gamenya cocoknya seperti apa, arahnya kemana gitu, dan lain sebagainya. Jadi makin menguatkan gitu, karena kan board game juga kalau kita bilang kategorinya banyak ya. Iya. Untuk siapa, seperti apa gitu. Ya audiensnya siapa juga gitu. Ya gitu. Tapi jadi ini nggak sih selain insight, apalagi sih ya yang gue tahu kan pasti ketemu teman-teman di bidang yang sama ya. Mereka juga biasanya apalagi ketika board game designer lagi bawa prototype, mereka pasti pengen nyari feedback sebanyak-banyaknya. Kira-kira dari yang datang itu dengan mereka bawa konsep berbeda-beda, ada nggak sih kayak rasa bukan iri ya, tapi kayak jadi bersaing nih apa segala macam gitu. Yang kalian rasain apa sih, maksudnya dalam playtest ada kayak gitu ya nggak sih sebenarnya di event board game playtest sih? Nggak ada. Personally nggak sih ya, maksudnya gue rasa aneh juga kalau ngomong ya dari segi bisnis sebenarnya ya sih saingan pasti, tapi gue rasa event kayak gini bukan apa ya, bukan idenya bukan soal bersaing, tapi sebenarnya lebih kayak mempertajam satu sama lain. Jadi kalau dari awal
idenya bahwa gue nggak mau tersaingi, ya forum kayak gini sebenarnya udah nggak akan cocok sih. Karena kayak gini kan kita bawa ide-ide ke orang, cobain. Betul. Ya kalau udah tujuannya, gue mau nggak mau idenya kecuri, ya udah pasti nggak akan ke tempat seperti ini sih. Kalau Gimana Hen? Kalau Yang menurut ngerasain? gue ya, yang namanya playtest itu sebenarnya bukan cuman kita dapat feedback dari orang lain ya, Mm-mm. tapi sebenarnya itu proses yang paling penting. Bener kata Nomas, kenapa penting banget? Karena itu kayak lu seorang chef, lu masak, Mm-mm. lu cicipin dulu kan masakan lu seperti apa rasanya. Iya. Lu kan nggak mungkin kayak, oh gue punya resep nih, gue bikin resep terus nggak pernah dicicipin. Pasti harus dicicipin. Nah, nyicipin itu kalau dari gue, playtest itu sebenarnya adalah proses chef untuk nyicipin masakannya sendiri. Karena dengan dia mainin sama orang lain, dia tahu apa yang terjadi, dia tahu apa yang sebenarnya kurang, apa yang sebenarnya mungkin feedback ya beberapa kepake, beberapa enggak gitu kan. Kita juga kan kadang nggak tahu orang pengennya kesini itu selera lah. Mm-mm. Menurut gue feedback dari orang itu bukan yang nggak berharga, tapi lebih berharga itu adalah ketika kita nyicipin kita sendiri, kita tahu apakah ini sesuai dengan apa yang kita rancang atau enggak. Atau this is benar-benar, oh gue rancang berharap A, ternyata keluarnya Z gitu. Nah, jadi proses itu menurut gue sangat penting sekali gitu. Tapi apakah itu feedbacknya? Menurut gue feedback adalah yang kedua. Karena gue di belief gue, too many chef ruin the dish, right? Gitu. Jadi lu harus tetap tahu gitu. Jadi kadang-kadang playtest itu kelemahannya beberapa kali playtest itu adalah semua orang berusaha bikin gamenya jadi gamenya masing-masing. Orang tuh ngasih masukannya selalu kayak, menurut gue harusnya begini karena gue suka game ini gini. Nah itu yang bikin kadang-kadang gue malas ke playtest. Kan gue jarang ada ke playtest nih, tapi gue merasa playtest itu penting banget. Tapi bukan beliau ini adalah orang-orang baik yang kalau nge-playtest itu sangat bagus sekali menurut gue. Masukan beliau ini hebat banget. Tapi dari gue gitu, berapa kali playtest, kalau gue, makanya kenapa gue bilang gue playtest nipu-nipu, karena kalau gue ngomong ini prototype ya, kita mau cobain itu, semua orang itu berlomba untuk contribute, kasih masukan, bukan playing the game and mendapatkan experience-nya. Tapi kayaknya wajar ya, maksudnya kalau mau kontribusi kan kayak lo nanya sama seorang, pasti seorang itu akan memberikan feedback menurut pengalamannya kan, Betul. menurut apa yang dia suka gitu. Ya Kan betul. kayak, Ya, that's why gue selalu bilang this is game yang udah jadi. Karena kalau orang kita ngomong ini prototype, mindsetnya udah bukan main game. I see. Mindsetnya adalah gue mau cobain game ini dan gue kasih masukan sebanyak mungkin ke teman gue ini. Tujuannya baik kok. Tujuannya nggak pernah karena iri, karena dengki, Iya. karena gue mau kasih masukan terbaik. Tapi mindsetnya jadi wrong. Jadi melihat game ini game belum selesai selalu. Gitu. Dari sisi gue desainer, gue bakal bikin kayak ini game selesai, cobain. Gue yang nilai this is good or bad. Not you, because you play. Tapi gue bakal tahu this is game jelek nih. Karena dari ekspresi aja kelihatan orangnya malas-malas, apa segala macam udah kelihatan. Kalau gue punya cara yang berbeda gitu. Tapi bukan berarti playtest jelek ya, karena tetap ada playtest kan. Gue juga akan melakukan playtest dengan tim internal gue di dalam gitu. Cuman acara-acara gini gue belum terpapar waktu itu. Kalau gue terpapar, gue akan datang. Kira-kira ada nggak sih, berapa sih biasanya berapa kali seseorang atau seorang board game designer tuh harus melakukan playtest sebelum dia bisa memastikan, oh kayaknya udah nih, game gue udah bisa layak publish gitu. Menurut lo gimana Mas? Playtest tuh bisa jadi sesuatu yang sangat nggak terbatas bahkan lo ngecobain game lo bisa gini, ada kemungkinan game tuh merasa belum selesai terus. Jadi harus jelas juga. Jadi sebagai board game designer harus dari awal tuh harus jelas goalnya apa, kemana gitu. Karena kalau ngomongin masalah revisi terus nge-develop itu bisa unlimited, bisa terus nggak berhenti gitu. Jadi kapan kita harus tahu ini kapan selesai beres. Iya. Nah, terus biasanya gini juga, kalau kita bikin playtest itu, kita bikin formatnya juga. Jadi format. Jadi kan misalnya ada penyelenggara gitu kan, yang ngadain playtest, ada desainer baru yang datang bawa playtest, ya kita arahin bikin format, misalnya setiap game dimainin dengan jangka waktu berapa doang. Nah setelah itu nanti ada sesi masukan, misalnya masukannya mulai dari positifnya dulu, dari siapa gitu. Jadi memang harus dibikin kerangka formatnya dulu untuk lebih memudahkan seperti itu. Cuman balik lagi, si board game designernya juga di awal harus udah tahu arahnya mau kemana gitu. Objektifnya bahkan, apa ya? Bahkan kan nanti si board game designer juga harus udah tahu mau ngasih pertanyaan apa, dia pengen dapat masukan apa gitu. Bukan hanya sekedar ini gimana bagus. Nah sebaiknya dari awal
board game designer udah tahu gamenya seperti apa, pengen dapat masukan di mana, arah-arah yang pasti jelas apa dari para playtesternya itu gitu. Kalau Banyak bisa beda banget loh game designer tuh. Ada misalnya proses desain yang namanya tuh apa ya gue lupa lagi. Jadi gamenya itu akan terus bertransformasi saat lu nge-playtestin gamenya, bisa berubah gitu. Dan itu tuh nggak masalah. Ada desainer yang kayak gitu. tapi kan bisa jadi dia nge-publish dulu terus jadi extension gitu. Bisa aja kan. Misalnya si board game gitu, ternyata gameplay berubah segala macam. Ya ini kita bicara tentang proses bikin desain. Kalau expansion itu wilayah yang berbeda sih. Jadi lebih ke arah nanti kan playtest, nanti kan misalnya mau di pitching ke publisher atau dia mau publish sendiri. Nah itu kan terusannya aja gitu. Setelah mungkin gamenya diterima market, terus dia ingin ngebikin gamenya sustain, ya biasanya strateginya bikin expansion gitu. Biar nggak mati gitu kan. Karena game banyak banget nih, ribuan tiap tahun gitu keluar kan. Nah dia pengen bikin relevan, ya bikin expansion. Jadi brand awareness-nya terus muncul gitu. Nah itu mah pihak lain lah. Cuman kan mau expansion, mau bikin base game, di balik itu kan ada proses namanya playtesting. Nah itu. Kalau gua punya objektif, gua board game designer, gua mau bikin board game biar gua jadi tajir, bisa nggak? Diem. Bisa sih. Bisa. Cuman bisa, memang gini. tapi Tajir itu seberapa tajir? ya seberapa tajir. Lu nggak Define tajir ya. Define tajir. Define tajir. Define tajir itu sampai game gua bisa ngasilin miliaran. Iya. bisa? Masih make sense? Bisa. Kalau lu ngomong triliunan, nah itu pertanyaan yang baik udah ya. Nggak tahu sih gue kalau triliunan. Miliar mungkin sih. Miliar mungkin. Miliar mungkin. Miliar mungkin. Tapi jangan jual hanya di Indonesia tuh nggak mungkin. Iya, kalau Harus Indonesia nggak jualnya mungkin. Ya. worldwide. Kan ada board game designer yang udah superstar gitu di luar negeri ya. Itu mah pasti, apalagi gamenya udah evergreen gitu. Kayak Katan yang bikin, itu mah udah Ya udah weh gitu. kaya raya. Iya. Itu pasti kayak kaya raya. Tapi Ya. memang pada umumnya board game designer tuh zaman sekarang jangan berpikir lu cari duit untuk tajir sih. Karena itu masih niche market sih menurut gua. Yang penting apa ya? Bukan yang penting. Lebih kepada bahwa board game playtest Bandung ini menjadi wadah ya buat para board game designer bisa mencari Cari teman ngobrol. cari teman ngobrol Cari dasarnya. orang yang bisa bantuin proses ya menyelesaikan problem solving si gamenya, atau malah cari orang yang nambahin masalah buat gamenya. Itu penting, itu itu penting, penting banget loh. Kalau ada masalah baru, soalnya apa ya, membuat kita jadi nggak tumpul sih. Itu satu. Kedua, tapi maksudnya gini loh, si apa ya, forumin lah, tempat ngumpul-ngumpul ini sebenarnya ya satu tadi bisa jadi apa, tempat ngobrol tuh buat gue personal ya lebih penting, karena ya itu gue kadang ya gue percaya bahwa jangan sampai lu punya pertanyaan lu jawab sendiri gitu. Bener, kalau lu punya pertanyaan cobain ke orang lain, sugan lu menemukan jawaban dari sudut pandang yang lain loh. Atau bahkan mungkin kreator itu nggak merasakan ada masalah di dirinya. Nah, muncul masalah itu bukan karena muncul baru, dia nggak menyadari ada masalah betul. sebelumnya. Sebenarnya masalah aja. Udah ada, Ditunjukkan. masalahnya udah ada, tapi belum kelihatan. Ditunjukkan aja. Yang Dengan lihat orang playtest jadi lain. kelihatan. Yang lihat orang lain. Dan kadang-kadang ya, kalau yang gue dapetin belakangan, kadang-kadang masalahnya bukan di gameplay, kadang-kadang masalahnya adalah di komunikasi, cara komunikasi, gitu. Banyak sih masalah yang muncul, karena gameplay ini benar-benar harus dijalanin, karena kadang-kadang cara komunikasi lu bikin orang lain salah ngerti. Nah, komunikasi terus gameplay segala macem, gue pengen nanyain sebenarnya poin-poin vital dalam seseorang untuk membuat board game itu apa aja sih? Misalkan gue orang awam gitu ya, gue orang awam, tapi gue punya ide-ide menarik gitu, ide-ide keren gitu terkait board game. Nah, gue pengen bikin sebuah board game. Mending awalnya apa dulu? Brainstormnya awalnya apa? Poin-poin itu kan bisa harus tahu mekanik, harus tahu apa segala macam. Nyemplung aja. Nyemplung dulu. Iya. Kalau soalnya ya itu tadi, kalau misalnya lu nggak pernah nyemplung, nggak akan kebayang masalahnya gimana. Jadi ya kalau mau belajar berenang ya mau nggak mau kudu nyemplung kan. Iya. Ya udah, ya ini juga kurang lebih mirip lah. Berarti kalau lo
pengen jadi board game designer, lo juga harus mainin board game macam-macam dulu. Oh, kan? Itu Of ya course. pasti. Iya kan. Itu kan Harus tahu kasusnya kayak- mekanik dasar dulu. mekanik tuh sebenarnya banyak, cuma mesti gini, kalau referensi lu banyak, nggak harus komplit lah ya, referensi lu banyak, ya pasti lebih enak sih buat kedepannya. Lu punya dasar yang lebih cukup ya tadi kasus kayak tadi, lu pengen bikin nasi goreng tapi lu nggak pernah makan nasi goreng. Nah, konsepnya sama sih kayak gitu. Jadi kalau lu udah ngerasain banyak nasi goreng, tahu yang mana enak, mana yang nggak enak. nah di saat itu oke, artinya bayang nih, Iya. oh kalau bikin nasi goreng perlu nasi. Iya. Terus harus bisa nyalain kompor, Iya. harus punya wajan, kayak Iya. gitu-gitunya. Lu akan tahu ketika ya udah mulai nyobain, bikin. Jadi udah makan referensi, mulai bikin. Iya. Ya kan, bikin board game artinya ya sama, artinya nggak usah pakai wajan yang aneh-aneh deh gitu misalnya. Tapi ya setidaknya bikin di kertas biasa, kertas tulis deh, kertas garis, coret-coret dulu, kertas play dulu kayak gitu. Ya mulai dilakukan. Pasti nanti dapat kritikan. Pasti. Nah, dibenerin. Nah itu kalau urusan tentang kritik harus punya mentality yang terbuka juga. Oh, Mentality. Biasanya board game designer tuh kadang yang gue lihat, apalagi yang awal suka overvalue ke dirinya sendiri, apa yang dia bikin tuh wah keren. Begitu dapat masukan kritik sedikit, wah langsung defensif. Nah ini salah satu hal yang penting sih untuk lu jadi kreator, Iya. lu harus terbuka gitu. Lu harus ada momen lu bisa ambil jarak dengan apa yang lu bikin gitu, sehingga melihat apa yang lu bikin lebih objektif. Ya, berat sih jadi objektif tuh emang berat. Memang berat. Memang berat. Nah, Apalagi lo pengennya gamenya misalkan idealis gitu, atau segala macam gitu kan, atau Iya, idealis tuh lebih ke arah gua bikin game apa yang gua pikir seneng kan. Kalau ada juga orang yang bikin game ya, apa nih lagi rame nih, ada market oriented gitu. Board game designer yang market ya nggak masalah aja sih. Tapi intinya lu harus terbuka, jangan tertutup, jangan defensif. Kalau dikritik, ya terima gitu. Apalagi membangun kan biasanya dikritik tuh, wah langsung kayak kebakar, langsung defensif. Itu nggak boleh. Gawat itu, udah susah. setidaknya dengerin dulu. Iya, iya. Ya balik lagi kayak tadi sih, kalau misalnya memang sedefensif itu, gua pikir sih nggak akan datang ke sini juga gitu. Ya kan, maksudnya tempat ini kan sebenarnya memang tujuannya kritik. buat cari input, cari Iya. cari masukan, cari. Iya betul. Kalau memang dari awal sedefensif itu sih gua rasa memang mungkin ini bukan forum yang cocok lah. Kalau menurut gua, kalau terlalu defensif gak akan pernah bisa bikin board game sih. Iya juga sih, benar. Karena Iya. karena udah pasti ya. Gua nggak percaya ada board game yang langsung dibikin tok tanpa pernah direvisi. Gak mungkin. Pasti test play pertama itu bermasalah. Gitu. Entah lu sehebat apapun, gua rasa nggak mungkin test play pertama tuh kayak semua sesuai dengan apa yang gua planningkan dan benar-benar terjadi. Gua rasa nggak mungkin sih. Bener nggak sih? Ya pasti sih gua rasa itu mah kayak apa ya? Pasti kayak Jangan ada- takut untuk gagal. Jadi, Iya, pasti ada yang salah gitu, dan jadi dari situ gagal tuh belajar wajar, gitu. gagal wajar. Gagal dan kalau ditegur Oh, ya tahu. dikasih tahu gitu, Iya, ya dia benerin. Ya benar ya. Kalian bertiga kan ya alhamdulillah udah punya board game yang akhirnya dibikin nih. Paling gue pengen nanya satu-satu dari Nomas dulu, Mas. Dari board game yang lo bikin yang akhirnya launch itu berapa lama? Gua inisial ID-nya bisa sangat cepat sih itu. Oke. Dari beberapa menit langsung muncul ide core-nya. Oh gini idenya gitu. Nah terus gua bikin prototipenya, terus tesin. Nah itu nge-play testnya itu, terus nge-developnya itu yang lumayan. Ya tapi nggak terlalu lama sih. Gue bisa dibilang cepat sih. 2 minggu 3 minggu langsung beres. Sambil playtest sampai publish. Nah udah gitu kan masuk ke dapur publisher nih. Oke. Nah publishernya yang lebih lama di-develop lagi. Sama dia di-develop lagi. Kalau Jangan kalau sebenarnya kalau udah masuk ke publisher yang lebih ngerti kan. Dia tahu marketnya siapa mau. Kan publisher itu orientasinya jualannya kan. Iya. Kalau di gua kan orientasinya bikin game. Hmm. Gua bikin game yang bagus. Iya. Yang menurut gua keren. Ya bagaimanapun board game designer itu ada pemenuhan ego ya. Kayak seniman gitu. Gua pengen bikin sesuatu yang bagus menurut gua gitu. Nah wilayah publisher inilah yang dia jadi kayak
apa ya dia nentuin kan publisher mau jual kan, orientasinya Kurasi. kurasi ya aku. Nah di situ jadi publishernya yang ngedevelop lagi gitu, Publishernya siapa mas? ngedit. Kita publisher utamanya dari Jerman ada, Namanya? terus Nice Game Publishing, Nice Game terus Publishing. di translate ada ke Prancis juga, publisher Prancis sama Spanyol. Itu game Terus nama gamenya apa tadi? Hunch Hunch. Hunch HUNCH. HUNCH HUNCH. Itu nama rilisnya. nama rilis gamenya. Oh, oke. Berarti udah dipublish tahun Kemarin. lalu. Hmm. Dan dijual di online dan di sana juga Iya, publisher. Itu online di Eropa. Di Eropa. Eropa. Gak ada bahasa Inggris lagi. Belum ada yang bahasa Inggris. Loh, bahasanya berarti? Jerman, Prancis sama Spain. Oh iya. Ya, Nice. lagi nice. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu kan lo alhamdulillah dapat publisher ya, Mas. Nah, itu publisher lo emang nyari sendiri atau emang karena ngobrol sama teman-teman di event board game playtest akhirnya nemu gitu. Oh, ada publisher dari luar nih. Kalau Segala macam. prosesnya gini, sebenarnya gue bikin game karena gue senang pertama itu. Nah setelah gue bikin game yang dulu tuh awalnya bukan Hans judulnya di rumah gitu. Ini bisa jadi bahan podcast sendiri sebenarnya. Iya, ntar. Nah ini mah Masalahnya ya. ada waktu tahun 2019 tuh kan ada acara dari Backcraft. Oh, Backcraft. Oke. Nah, terus masuklah gue terus ke Jerman lah kita semua gitu. Nah dari situ kan ketemu publisher. Oh, jadi karena disupport sama Backcraft ada event board game berarti jatuhnya di sana. Di sini di Indonesia. Oh, di Indonesia. Terus Undang publisher. Jadi di Jerman tuh ada namanya istilahnya ada event namanya Essenspiel. Oke. Nah itu tuh apa namanya event board game Ikonnya board game terbesar lah. board game Oke. besar di Jerman. Nah di situ kita dari Indonesia terus buka booth. Ya udah di situ kan banyak publisher gitu dan lain sebagainya. Kontingen dari Kontingen. Bayang. Itu berapa orang selain lo? Ini banyak ya. Ada beberapa game juga gitu. Ya lumayan bawa banyak game gitu. 5-10 lebih. Iya ya segitu. Oh. Lumayan seru juga. Dan Hans berarti board game kedua Board game kedua yang publish atau yang keberapa? yang gua publish itu board game pertama gua ya. Oh, board game yang benar-benar publish gitu. Yang gua. Ya, alhamdulillah. Ya berarti kan balik lagi kalau di event board game playtest Bandung ini, kalau kalian juga yang penasaran pengen ngobrol-ngobrol sama Nomas juga kan bisa langsung orangnya juga welcome gitu. Yang penting tadi kalau dikasih feedback nggak usah defensif, biar dapat ilmunya juga, biar dapat feedback gitu. Nah, lanjut ke Albert. Ini kan juga ada board game rencananya mau dipublish, tapi kayaknya nggak dipublish ini. Betul, udah. Dari kapan? Gamenya sebenarnya udah beres sekitar 2019-an. Sebelum pandemi. Cuma karena kita pengen publish sendiri dan kita juga sambil jalan sambil belajar. Kita juga nggak di Indonesia kan nggak ada patokan nih kita bisa nyontek siapa nih atau minta tolong siapa gitu karena di Indo kan belum ada publisher board game yang yang memang secara rutin dan ya lebih fokus ke publishing. Nah jadi mau nggak mau karena ini juga ada ceritanya juga, jadi ini board game yang terkait dengan ada patung, ada statue, ada buku juga. Nah, karena kita pengen menjual ini jadi kayak semacam satu kesatuan lah gitu. Makanya kita pikir, oke, kita bakal publish sendiri ya. Cuma PR-nya ketika kita pengen publish sendiri, PR yang harus dikerjakannya banyak. Jadi kayak kita ngomongin soal di luar bikin game ya. Maksudnya kayak kita hitung-hitungan harga, ngitung volume, ngitung berat, pakai bahan apa, kualitas bahan yang harus gimana, percetakannya siapa yang ngerjain, itunya banyak banget dan ya PR sih itunya. Jadi gak tau ya, ini mah dari kacamata gue sih kayak bikin game sama publish game lebih banyak. Itu benar sih.
gitu. Jadi ya makanya ini belum publish juga karena banyak faktor yang bikin kita maju mundur, banyak yang perlu dipertimbangkan. Ya karena ini kan kasarnya anak pertama lah, biar sukses, biar keluarnya oke, ya perlu hati-hati aja sih. Karena kita nggak ada buku panduan, nggak ada sekolahnya, nggak ada, ya udah, jadi pokoknya belajar sambil jalan. Kalau lo Hen, ini game Realm of Sword and Stone gimana? Ini game kedua gua sebenarnya Oh, yang akan launching. oke. Game pertama gua udah publish tahun 2012. Itu Apa namanya? Combo Arena. Kobo Arena. Ya, kayaknya waktu itu kita produksi sekitar 500 eksemplar dan udah nggak ada lagi sih, dan nggak diproduksi lagi sih. Itu pakai publisher? Self publish juga, Oh, self publish. self publish tapi waktu itu tim kita lah. Gitu. Oke. Jadi gue diajakin untuk self publish, tapi itu pun juga ya lumayan lama lah. Bikinnya mungkin ya seperti kata Albert bilang, kita bikin desainnya mungkin sekitar sebulan 2 bulan selesai. Yang lama itu adalah nyari kertas, cari percetakan yang tepat, itu setahun setengah itu. Jadi bikin gamenya mungkin 2-3 bulan selesai. Mekaniknya udah beres tuh dalam 3 bulan. Yang jadi masalah adalah produksinya. Produksinya hampir 1 tahun setengah. Terutama kalau di Indo itu kita nggak ada. Even nyetak kartu yang bener aja, yang kualitinya kayak di Eropa, itu nggak ada. Jarang banget ya. Bukan jarang ada, nggak ada. Jadi lo bikin? Jadi akhirnya kita cari bahan. Waktu itu kebetulan Paperina punya satu bahan yang tinggal sisa segitu-segitunya, kita ambil semua. Terus kita harus bikin font sendiri pakai diamond waktu itu. Karena kalau cuttingnya nggak pakai diamond itu nggak bisa, nggak rata gitu. Jadi kalau kita lihat poker kan bagus banget tuh Iya. kartunya. Itu tuh cuttingnya harus presisi. Kalau di luar negeri ada mesinnya, lu masuk langsung keluar udah jadi satu deck. Di Indo nggak ada tuh, lu nyetakin sendiri. Habis selesai dari percetakan, kita masih centukin satu-satu. Terus kita kumpulin satu-satu, kita masukin wrap satu-satu. Gue masih ingetin tuh, manasin satu-satu. Diamond cutting keren juga ya. Diamond cut? Nggak, kenapa gak ada? Gua kira ada loh, maksudnya. Nggak ada. Kan? Di Indonesia nggak ada mesinnya. Apa karena ada market? Nggak ada market. Itu. Nggak ada market. Emang diamond cutting bukannya bisa dipakai buat yang lain? Maksudnya? Enggak, maksudnya kita harus bikin pisau sendiri dari diamond untuk ukuran kartu loh. Iya. Jadi kalau kita potong biasa, Iya. itu pasti nggak sesuai, pasti rege-rege semua tuh kalau kita ponin. Jadi ponnya tuh harus diamond waktu itu. Kalau ponnya biasa ternyata nggak bisa gitu. Dan kertasnya pun kita kan pengennya ada punya lapisan plastiknya yang cukup, jadi nggak gampang patah, nggak gampang keset apa, dan itu pun nggak banyak. I see. Itu pun susah banget nyarinya. Akhirnya kita dapet waktu itu kebetulan publisher yang maksudnya yang kerja sama gue adalah publisher yang super cerewet orangnya. Jadi dia nggak mau quality kartunya tuh cuman kayak pakai art paper biasa, itu dia nggak mau gitu. Kalau gue sebenarnya waktu itu udah kayak galar rilis aja gitu, gameplay udah selesai, semua udah selesai, kenapa lu nggak rilis? Tapi dia bilang nggak bisa, kartunya nggak memadai untuk dipegang bahkan menurut dia. Jadi dia karena dia super rese, akhirnya kita nemu setelah setahun kayak gitu. Tapi ya setelah itu ya karena costnya tinggi, terus waktu itu juga banyak kesibukan masing-masing, akhirnya ya udah setelah 500 itu habis kita udah nggak lanjutin lagi gitu. Baru sekarang akhirnya gue mutusin lagi untuk coba bikin lagi. Ya. Karena gue sekarang udah lebih mature ya. Industrinya ada Kickstarter, ada apa, nah, kita bisa coba lah gitu. Dan BTW diminum sambil Gue udah minum. Saya minum yang tersebut. Iya. Dan apa ya? Kayaknya emang banyak challenge banget. Cuma kalau gua pribadi ngelihat yang paling utama adalah dari ide lo. Kalau pengen bikin itu nyata ya lo harus punya komitmen juga yang jelas sih. Komitmen yang clear maksudnya ya semuanya juga butuh komit sih. Dan itu selain menyempurnakan, lo juga harus cari feedback sebanyak-banyaknya gitu. Dan pada akhirnya kan lo juga yang memilih kan. Mana feedback yang cocok, mana yang enggak, segala macam. Anyway, si Board Game Playtest Bandung kan gue lihat juga afiliasi sama API BGI ya. Buat yang belum tahu tuh API BGI adalah asosiasi penggiat industri board game Indonesia. Nah, asosiasinya dari kalian bertiga ada yang ikutan anggota atau pengurus? Pengurusnya enggak, anggota aja. Oh, ya anggota. Jadi berarti guys, buat yang belum tahu, jadi API BGI kan emang ada asosiasi buat para penggiat board game. Nah, API BGI itu apa aja sih yang
yang boleh masuk atau yang bisa masuk ke dalam asosiasinya sebenarnya apa? Siapa sih? Yang bisa ya pasti desainer. Desainer. Atau kalau misalnya ada nih yang mau bercita-cita jadi publisher atau udah jadi publisher, bisa. Toko atau komunitas board game juga bisa. Oke. Ilustrator juga kayaknya bisa. Tapi kalau lebih detailnya ini takut salah gitu. Iya. Mungkin langsung kontak ke cari API BGI, kontak mereka langsung. Caranya gimana? Ya lebih aman lah. Semua yang terkait dengan industri Iya board game biasanya sih masuk sih. semua. Berarti ada itu, ada iuran anggota juga. Ada. Oh, ada iuran anggota. Ya, soalnya kenapa gua nanya ini kan sekarang kan lagi heboh nih. Lord Luhut juga nggak tahu ya bakal nyamuk apa nggak. Lord Luhut kan sudah diminta untuk ngebantuin dalam pengembangan dalam pengembangan game Indonesia kalau nggak salah. Terus kalau nggak salah gue juga baca ada peraturan atau pilpresnya, pilpres baru. Perpres. Pilpres mau pilihan presiden. Oh, salah keburu itu. Masih itu. Tapi kayaknya itu lebih ke Video digital kayaknya. Digital ya. Video. Kira-kira bakal ada nggak ya bakal kita? Ya, maksudnya berharap board game berharap. Ya, kita semoga harapkan ya. dilirik karena memang industri board game tuh di Indonesia masih bayi ya, masih muda lah. Atau butuh Lord Luhut kita undang ke podcast kita juga gitu. Cepat tahu Iya, bisa iya. itu. Betul. Boleh, Keren juga ya. Menarik gitu ya. Langsung kita tagih. Pak, ini gimana? Ya, setidaknya maksudnya balik lagi tadi Nomas juga kan karena Backcraft juga jadi Kemenparekraf juga alhamdulillah dari kemarin-kemarin juga pasti support juga ya, apalagi hubungannya sama kreatif orang-orang Indonesia juga. Dan tadi soal Lord Luhut yang diminta untuk membantu ya, mudah-mudahan juga bisa jadi wadah juga bagi kita gitu ya, bisa ngasih tahu. Dan apa ya, gua rasa juga karena sekarang komunitasnya juga udah mulai banyak ya, maksudnya ini juga rame yang datang acaranya juga alhamdulillah guys. Dan banyak yang main juga, banyak yang penasaran apa sih board game. Ya yang penting kita juga harus saling membantu ya, saling support ya bahasanya ya, saling support. Ya komunitasnya kita apa ya? Gua rasa ini karena kita masih kecil. Maksudnya jangan kalau udah gede saling sikut juga, jangan lah. Maksudnya ini karena kita masih kecil, apa ya? Kita bisa bangun ini bareng-bareng biar kedepannya juga sama-sama enak. Ya kan bodoh juga gitu kalau masih kecil udah saling sikut satu sama lain gitu. Sayang banget Jangan lah gitu. Kita pengen sampai nanti kita udah industrinya lebih besar pun sebenarnya kita pengen ya Saling memang dukung. saingan dalam bisnis tapi nggak perlu jadi apa ya, bermusuhan lah gitu. Dan dunia kecil. Kayaknya industri board game sedunia memang tetap Memang kecil kecil, juga. memang Memang kecil. kecil. Betul. Tapi gue dengar katanya salah satu yang terkompak ya, katanya industri board game Indonesia, bukan industri lah, mungkin kayak pemilik-pemilik cafe board game gitu. Kayak di Indonesia itu mereka termasuk dekat satu sama lain dan saling support kalau yang gue dengar ya gitu. Mudah-mudahan. yang gue tahu sih itu sih. Ya setidaknya kalau urusannya di Bandung sih insya Allah mah pada saling support ya. Iya. Bandung kecil pak. Bandung kecil juga gitu. Jadi nggak boleh macam-macam juga gitu. Dan ya itu kayak sekarang gue juga tahu board game itu kan kayak udah jadi entertainment atau orang-orang buat nyari senangan atau entertainment di luar rumah gitu kan. Kayak semenjak pasca pandemi itu kan udah mulai banyak lah ya, kafe-kafe udah banyak, event-event udah banyak gitu kan, kafe-kafe board game juga alhamdulillah udah mulai banyak, dan orang-orang juga ngelihat board game itu jadi sarana entertainment atau sarana Alternatif dari digital. Iya. Karena mungkin kemarin pandemi kan full digital. Betul. Ini ada yang apa ya, analog gitu, mungkin ya jadi alternatif yang menarik loh. Dan bisa dimainin siapa aja, bareng-bareng juga, semakin ramai semakin seru kok. Jadi ya insya Allah lah, maksudnya gue pribadi juga ngelihat dengan adanya event-event semacam ini juga bisa jadi cara buat orang-orang lebih mengenal gitu. Betul. Gitu. Gue punya satu pertanyaan buat kalian.
jawab masing-masing ya. Jadi kalau ada orang yang nanya, apa arti board game buat lo? Tapi satu kata. Ini gue kasih contoh. Kemarin gue nanya Axel, apa arti board game buat dia? Axel bilang katanya adalah connect. Kita mulai dari Nomas dulu, Mas. Buat lo apa? Apa arti board game buat lo? Satu kata. Fun. Fun. Hmm. Oke. Albert belum kepikiran. Kan gitu. Belum kepikiran ya. Dua. Sen. Adventure. Adventure. Belum kepikiran apa ya? Kalau buat gua tambahin. Kalau ada orang nanya ke gua, apa arti board game buat gua akan jawab exquisite. Exquisite. Why exquisite? Why Ini exquisite? gue juga yang nanya. Why Ini exquisite? podcastnya jadi Karena exquisite itu menurut gua adalah arti kata yang sangat unik, tapi lebih banyak positifnya dan lebih memancarkan aura mistis kali. Bahasa aura mistis itu orang jadi penasaran, gitu. Makanya exquisite. Exquisite itu kan bukan biasa, kan bukan normi gitu. Ini buat gua Nah, apa buat belajar. belajar? Karena ya either lu main board game ya lu perlu belajar, lu bikin board game juga perlu belajar. Iya. Banyak proses belajar sih, maksudnya selama gue menikmati hobi ini gue rasa ya banyak proses belajar lah. Jadi ya mungkin buat gue board game Berarti nggak menyenangkan dong. Anak kecil kan nggak suka belajar. kebetulan saya nggak kecil-kecil banget. Oh. Nah, You have been lawyer. Kapan? ya ada di titik ya kayak sekarang pas publish board game gue rasa memang ya gue jadi banyak belajar, memang bukan part yang menyenangkan sih, cuma nggak tahu ya, memang perlu dilakukan aja sih, karena ya somehow kan kita belajar seumur hidup toh gitu. Jadi ya Agree sih. dibikin senang aja deh gitu. Iya. Berarti nggak seneng. Dia menyenangkan dirinya sendiri. Seneng-senengin aja gitu. Senengin aja. Nggak ya, menurut gua board game ya fun. Makanya gua melakukan ini ya karena gua ini hal yang menyenangkan. Dan makanya gue ingin mengembangkan ini. Saling support. Ya, tujuannya kan kita ingin mengembangkan board game tuh ke semua orang di seluruh Betul. Indonesia. Buat senang-senang ya. Ya karena kita senang. Jadi adventure juga kan? Yes. Bener ya? Dan Maksud itu gua exquisite. Setiap buku kayak buku gitu menurut Iya. board game tuh. Karena ketika kita belajar sesuatu kan kita learn something tuh gitu kita board game dan kita adventure di permainan tersebut gitu. Iya. Beda-beda gitu. Iya. Tualangan ya. Petualangan tersendiri lah. Tualangan ya, itu katanya. Entah itu kita sikut-sikutan sama teman, entah kita co-op game, entah itu apa, tapi kan semuanya in one table gitu kan, menyenangkan gitu. Ya. Kalau gua nanya your top 3 board game atau your most favorite board game apa? Hen, coba dari Hen. Ada di BGG gue cek dulu boleh. Coba yang duluan bisa. Ayo. Susah sih. Susah Mas. Gua main game. Atau yang menginspire lo, Oh. yang menginspirasi kalian yang akhirnya bikin board game. Oh. Ada nggak? Iya, susah sih kalau disuruh minta 3 terbaik. Gua tahun kemarin aja main game ratusan judul. Tahun kemarin beda-beda terus beratus-ratus beda. Cuman kalau pertanyaan itu mungkin gua akan nganggepin board game yang berkesan ke gua di Iya, awal. berkesan. Ya masa kecil aja kayak main catur kali, main monopoli gitu. Tapi Itu- dari itu main game- catur main monopoli akhirnya bikin lo main, kayak gue pengen jadi board game designer gitu. Kayaknya enggak sih, enggak ke situ. Cuman mungkin itu board game yang sangat berkesan dari zaman kecil gitu, dari masa lalu yang numbuhin gua gitu. Bahkan ular tangga pun berkesan bagi gua waktu kecil. Ya kalau ngomongin board game modern sekarang gua lain lagi gitu. Banyak sekali board game modern sekarang yang wah keren banget mekaniknya gitu, nge-over mekanik inovasi yang berbeda-beda itu. Ya kalau gue tanya yang sekarang, yang ya berkesan gitu. Ya let's say apa Ticket to Ride, pandemi, Apa ya banyak di sana. satu gitu. Apa ya? Atau yang lagi kayaknya, wah dari kemarin gue nyobain board game ini kayak seru gitu. Most playable game gua 4 minggu terakhir tuh main Dune Uprising sih. Dune? Dune Rising. Itu lagi gitu grup game gua, ayo main lagi kayak gitu. Itu ya. Paling itu sih kalau most playable. Iya, iya. Tapi most playable.
Tapi game mah banyak banget lah yang bagus mah. Iya. Lo ber Kebetulan bukan board game. Masih tabletop juga, tapi bukan board game. Sebenarnya gue masuk board game tuh agak telat sih. Jadi gue menikmati board game sebenarnya agak telat. Gue menikmati tabletop board game sama TCG lebih dulu. Oke. Jadi sebenarnya yang mungkin yang bentuk gue ya sebenarnya itu sih. Yang menginspirasi gue sebenarnya lebih justru malah bukan board game. Wargame sama TCG. TCG sama board game. TCG nah. TCG yang gua sangat senang sampai saat ini sih ada satu format namanya Commander. Magic ya. Magic Commander. Itu gua senang karena gua bisa dikasih kebebasan create something lah. Itu ya formatnya bukan yang duel sih, tapi itu formatnya multiplayer game. Kalau war game kayaknya agak klise, tapi ya gue besar karena Warhammer. Karena Warhammer dulu yang fantasy battle. Ya itu gue kenapa ada di sini, kenapa ada Varna dan segala macam juga sebenarnya gara-gara itu. Lo Hen? Kalau gue sebenarnya banyak banget board game yang gue suka gitu. Sampai Tapi gue punya list. Ternyata gue punya list karena gue ngisi di PGG yang tertinggi di skor gue ya. Iya. Itu nomor 1 Rising Sun. Oke. Rising Sun. Kedua Hegemony. Oh, Hegemony. Terus yang ketiga Blood Rage. Emleng ya. banget ya. Apa ya? Emleng banget. Emleng banget ya. Eric Emleng banget gue ya. Enggak lah, Hegemony enggak. Iya. Kan tadi udah nanya satu kata, terus udah kira-kira board game apa yang menarik kalian sekarang. Harapan sih. Terakhir kan biasanya kita punya harapan nih. Harapan kalian buat yang pertama pastinya buat event board game playtest Bandung. Yang kedua sebenarnya buat komunitas dan ekosistem board game di Indonesia. Mungkin boleh duluan masuk harapan buat event ini ya dulu. Ya tentu berharap semakin banyak game designer, board game designer gitu. Board game design. Nah, itu sangat bagus sih. Soalnya beda ya player sama game designer itu. Iya. Awareness-nya lain gitu. Iya. Nah, harapannya melalui playtest ini ya semakin banyak board gamer designer terus bermunculan gitu, ngebikin game-game bagus gitu, ya secara nggak langsung naikin apa namanya, banyak game juga di Indonesia gitu, dan nanti nyambung ke secara keseluruhan ya maju gitu kita tuh. Ya, jadi ya kemajuan menurut gua dilihatnya dari yang dibikinnya juga, bukan sebagai konsumen gitu, sebagai kreatornya juga gitu. Yang penting kalau dari lo kan harus fun dulu ya. Kalau dari awal spiritnya fun kali ya rasanya paling. Iya ya memang fun itu makna yang luas, iya, betul. Dan subjektif gitu. Betul. Kadang main game yang mikir berat juga bisa dianggap sebagai fun. Betul. Jadi fun pun nggak bisa dimaknai sebagai game yang hura-hura juga gitu. Iya. Ya, nah itulah. Tapi ya intinya fun. Lu melakukan apapun dengan bahagia. Lo gimana, Bet? Harapan lo, Bet? Overallnya mirip sih, maksudnya ya berharap event ini jalan terus. Amin. Ya bisa berkelanjutan. Banyak orang yang ya gue rasa kayak hari ini cukup banyak wajah baru yang datang. Semoga ya kedepannya juga mungkin jadi lebih banyak. Banyak juga yang akhirnya bisa publish, entah itu self publish atau the publish sama publisher gitu. Ya gue rasa itu oke lah, segitu dulu deh. Iya. Lo Hen? Kalau dari gue sih berharap terus ada ya. Dan kalau bisa mungkin time kali ya, karena gue harus tahu diri sih kalau gue nggak mungkin bawa ke playtest karena game gue super long gitu. Jadi gue akan mengganggu orang-orang di playtest. Siapa tahu nanti bisa bikin playtest yang untuk game-game panjang juga gitu. Emang game yang rencana lo bikin dan akan lo publish itu berapa lama, Pit? It's around 4-6 jam. 4-6 jam? Masalahnya satu rondenya 2 jam. Satu ronde 2 jam? Satu ronde muternya, jadi nggak bisa di-cutting per... Nggak bisa dipendekin lagi? Nggak bisa.
Ya, tapi dari kalian bertiga juga harapannya itu ya, si event ini juga terus berjalan. Mudah-mudahan peminat jadi udah pada tahu gitu ya, Ya, bakal betul. di Bandung. Sekarang kan masih di Bandung dulu. Kalau Sebenarnya di ada kota lain ada sih. di kota lain ada. Kota lain ada. Cuma gue nggak tahu apakah Terbuka yang di Bandung. ya atau misalnya ya kalau kita sih kebetulan di Bandung kan kita loncat-loncat nih Iya, punya iya. tempat. Gue nggak tahu yang di kota lain. Mm-mm. Udah jadi kita pikir ya setidaknya di Bandung jalan dulu deh. Atau Mudah-mudahan setidaknya someday kita bisa jadi motor buat ke tempat yang lain juga Iya. lagi. ya mudah-mudahan juga dengan Bisa lah, kita ngobrol-ngobrol podcast ini juga teman-teman komunitas di kota lain juga, Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, segala macam yang emang komunitas board game atau tabletopnya juga lagi berkembang juga bisa saling support ya. Jadi saling kolaborasi gitu. Betul. Biar Indonesia, se-Indonesia lah ya bahasanya. Seru juga. Ya mudah-mudahan event ini juga berkelanjutan dan orang-orang juga pada paham dan ya jangan ragu lah, jangan takut lah, datanglah. Kalau kalian punya ide apapun ya kita semua welcome di sini gitu kan bahasanya. Dan Jangan apapun juga Pak. Kalau saya idenya pengen bikin nasi goreng kayak ya kalau yang bertema masih di tabletop, gua rasa kita bisa ngobrol lah. Ya. Bukan berarti kita lebih pinter ya, tapi at least kita bisa kasih pengalaman aja. Iya, Sharing. kita Betul. bisa kasih Sharing. sudut pandang lain. Nah, sudut gitu. pandang. Ya memang belajar, kita juga masih belajar, terus belajar. Iya. Nggak bisa menganggap udah hebat, nggak. Iya. Semua belajar. Kira-kira itu aja buat podcast kita kali ini warganet. Thank you buat Nomas, Albert, and yang Thank you. udah join Makasih. podcast ini. Kalian bisa cek podcast kita yang lain di atas dan ditunggu ya buat podcast lainnya dari Warga Hobis. Gua Vito dari Warga Hobis signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa klik like di video ini kalau kalian suka. Share ke teman-teman atau orang-orang yang kira-kira penasaran akan konten tabletop games. Dan tulis komentar kalian di bawah, kira-kira obrolan Warga Hobis itu bakal ngebahas konten apa lagi ya yang menarik. Terakhir, jangan lupa follow YouTube kita, subscribe, tekan loncengnya biar nggak ketinggalan informasi tentang dunia tabletop games di Indonesia. Dan yang pastinya follow juga sosial media kita di sini. Ya, gua Vito dari Warga Hobis signing out. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.